Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi. Kata beliau, pantun nomor 65, perhatikan baik-baik. Wa kullu ma ata wa lam yuhaddad wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi bi syar'i kal hirzi fa bil 'urfi uhdudi. Wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi bi syar'i kal hirzi fa bil 'urfi hudi. Ini maksudnya apa? Maksudnya semua yang tidak datang dalilnya mengenai penentuan batasan atau waktu secara syariat, nah barakallahu fikum, maka kembalikanlah kepada uruf tradisi. Paham? Nah, contohnya jarak safar, tidak ada ketentuan secara syariat. Nah, sekian berarti kembali ke uruf. Kembali ke mana? Ke uruf. Contoh yang lain, kita harus memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu ukurannya berapa? Kembali ke uruf. Paham ya? Kemudian ketika kita punya anak, harus ngasih makanan, minuman, pakaian sesuai dengan yang ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana? Ukurannya berapa? Kembali ke uruf, tradisi atau nah barakallahu fikum, kebiasaan masyarakat setempat tersebut berapa. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Nah, ini penting sekali. Kal hirzi. Hirz itu adalah tempat nyimpan uang. Paham ya? Hirz itu adalah semacam berangkas, tempat untuk menyimpan harta, namanya hirz. Namanya hirz namanya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, "Nambah hadi minal qawaid," dan ini termasuk kaidah-kaidah al-muhimmah yang penting. Hirz itu artinya, hirzun itu adalah apa? Semacam berangkas. Tahu berangkas antum? Tahu berangkas antum? Berangkas itu menyimpan harta. Bendanya itu biasanya besar, kemudian gemboknya pun besar. Bahkan kalau zaman sekarang sudah nggak pakai gembok lagi, pakai kode. Paham ya? Kode diputar berapa nomor berapa, nanti terkunci itu. Nah, berangkas untuk menyimpan harta. Kalau orang diamanai untuk jaga harta, ada 50 juta ini, anak titipkan ke antum. Antum nyimpannya sembarangan, antum lempar ke kandang ayam ini, ternyata dicuri orang, tanggung jawab. Karena apa? Kandang ayam bukan untuk nyimpan uang. Paham belum? Ewa. Kemudian kalau antum sudah disimpan di brankas, disimpan di kotak, di peti, kemudian sudah digembok, intinya sudah kuat sekali, nah ternyata dibobol oleh maling, antum enggak tanggung jawab. Karena naruhnya pada tempatnya. Paham belum? Itu namanya hirz. Hirzun itu tempat menyimpan harta. Paham? Tempat menyimpan harta. Kita lihat sini. Kata beliau, "Hadi minal qawaid al-muhimmah," ini termasuk kaidah penting. Wa hiya anna ma jaa fil kitab was-sunnah mutlaqan bi ghairi tahdidin bi zamanin aw makanin aw adadin aw sifatin fa innahu yurja' fi tahdidihi ila al-'urf. Penting ini, perhatikan baik-baik. Kata beliau, ini merupakan kaidah yang penting, yaitu semua yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mutlak tanpa ada tahdid, yaitu penentuan atau batasan waktu atau tempat atau jumlah atau sifat, maka dikembalikan kepada apa? Pembatasan tersebut dikembalikan kepada uruf. Uruf itu tradisi. Paham ya? Uruf itu tradisi atau kebiasaan setempat. Paham maksudnya? Antum sekarang ketika dari Jogja ke Medan, Jogja Batam, Jogja Makassar, kurang lebih 1 jam naik pesawat. Padahal kalau perjalanan 1 jam naik motor, safar atau belum? Belum kan? Nah ini 1 jam naik pesawat, dikatakan secara uruf safar. Mau kemana? Ke Makassar. Berapa jam? 1 jam aja naik pesawat. Safar juga. Paham belum? Jadi sebenarnya untuk masalah jarak safar, itu yang dikuatkan Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya itu lebih kuat, yaitu kembali ke uruf. Uruf tradisi. Orang itu mengatakan safar atau enggak? Kalau orang-orang mengatakan safar, maka safar. Kalau orang-orang mengatakan belum safar, belum safar. Paham maksudnya? Dari sini ke Malioboro. Nah, barakallahu fikum, itu belum dikatakan safar. Malioboro Jogja itu ya. Nah, barakallahu fikum, atau dari sini ke Beringharjo. Itu juga belum dikatakan safar. Beringharjo itu Jogja juga, Bang. Itu juga belum dikatakan safar, dekat soalnya. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Li'anna al-mutlaqa yuhmal 'ala ma yata'arafuhu al-mukhatabun bainahum. Dikarenakan yang namanya mutlak secara mutlak itu masih bisa dibawa kepada apa? Kepada sesuatu yang dikenal oleh orang yang diajak bicara di antara mereka. Paham belum?
Jadi kembali ke urf. Faham? Kalau tidak datang dalil mengenai batasan dengan sifat atau batasan jumlah tertentu atau tempat tertentu, kembalikan ke urf. Kembali ke urf. Kita lihat lagi. Wal yu'lam anna al-alfadha idza utliqat fala takhlu min ihda halati thalath. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum, dan perlu diketahui, nah, lafaz-lafaz itu apabila diitlaqkan, maka tidak terlepas dari salah satu tiga keadaan. Dia tidak terlepas dari salah satu tiga keadaan. Nah, pertama, imma an yakuna an-nassu. Perhatikan itu ya. Imma an yakuna an-nassu qad bayyana anna al-marji'a fi dzalika ila al-'urf, fa huna narji' ila al-'urf. Perhatikan ini. Yang pertama, imma an yakuna an-nass. Yang pertama adalah apa? Imma dalil itu apa? Telah menjelaskan bahwasanya marji', tempat kembalinya dalam masalah tersebut adalah urf, maka kalau seperti itu kita kembali ke urf, lihat dalilnya. Jadi kalau dalilnya itu mengatakan kembali ke urf, kembali ke urf. Paham belum? Paham soalnya ya? Nah, yang kedua, wa imma an yakuna nas. Kalau ternyata yang kedua, dalil itu qad bayyana, telah menjelaskan annal marji' fi dzalika ila syara', bahwasanya tempat kembalinya dalam masalah tersebut adalah kembali kepada syariat, fahuna narji' ila syara'. Berarti di sini kembali ke syariat juga. Paham belum? Kembali ke dalil. Dalilnya itu dilihat dulu gitu loh. Kalau dalil mengatakan kembali ke syariat, berarti kembali ke mana? Syariat. Kalau dalil mengatakan apa? Kembali ke uruf, berarti kembali ke uruf. Yang ketiga ini, wa imma alla na'lam hada wala hada fayurja' ila al-uruf. Nah, yang ketiga ini enggak diketahui. Nah, enggak diketahui apakah diperintahkan untuk kembali ke uruf atau kembali ke syariat, maka kembalinya justru ke uruf. Paham belum? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah keluarga-keluarga, maksudnya para wanita, maksudnya istri, dengan cara yang ma'ruf. Nah, ma'ruf ini kembali ke mana? Ma'ruf ini. Ma'ruf itu ukurannya apa? Ukurannya berapa ma'ruf itu ya? Kita katakan kembali ke urf. Kembali ke urf, itu kembali ke tradisi atau kebiasaan setempat mengatakan ma'ruf itu bagaimana? Ukurannya berapa? Paham maksudnya ya? Contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum, batasan mengenai gaji itu apakah disebutkan dalam syariat? Kalau sehari sepekan sekian, setahun sekian, sebulan sekian, enggak ada kan? Di dalam syariat yang ada apa? Kalau orang kerja dia berhak mendapatkan gajinya. Itu aja. Gajinya berapa? Kembali ke mana? Urf. Kembali ke urf. Contohnya antum gaji orang Purworejo kerja di Jogja. Ya upayakan kembali ke urf Jogja berapa? Di Jogja kalau tukang sekitar 120, itu tukang yang dah handal itu ya. Tukang besi bisa, tukang kayu bisa, tukang batu bisa, itu sekitar 120 lah taruhlah. Kalau tenaga bisa 85, paham ya? Kalau Purworejo itu lebih murah gitu loh. Paham ya? Nah, kalau ada tukang Purworejo dia kerja di Jogja dikasih gaji sesuai dengan apa? Urfnya Jogja. Paham maksudnya? Seperti itu, barakallahu fikum. Ini penting sekali, jangan sampai keliru, karena kalau kita enggak paham, orang udah jauh-jauh di Purworejo kerja di Jogja dikasih gaji seperti Purworejo, marah dia. Karena tidak sesuai dengan urufnya. Mahfum insyaallah ya? Mahfum insyaallah? Ayo kita lihat lagi. Bayanu dzalik, penjelasannya. Pertama, ma uhila fihi 'alal 'urf. Penjelasannya yaitu yang diarahkan untuk kembali kepada uruf. Yang pertama, ma uhila yaitu suatu perkara yang uhila, yang diarahkan kembali kepada uruf. Misal contohnya, jami' huquqiz zaujah yurja' fiha ila al-'urf. Semua hak-hak istri dikembalikan kepada urf bin nas syara', dengan dalil langsung dari syariat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka para istri, barakallahu fikum, mendapatkan seperti apa yang berhak untuk mereka dengan cara yang ma'ruf. Paham maksudnya ya? Nah, ma'rufnya ini kembali ke urf. Ukuran ma'ruf ini. Paham maksudnya? Dengan cara yang baik. Baik ini bagaimana? Baik menurut urf. Nah, contohnya sekarang ini. Antum kerja, punya istri, gajinya sepekan 5 juta sepekan. Tapi untuk kasih Aisyah istri cuma sepekan dikasih 100 ribu. Jadi sepekan antum ngasih ke istri cuma 100 ribu. Berarti ma'ruf enggak itu? Ma'ruf enggak? Enggak ma'ruf. Kenapa enggak ma'ruf? Karena sepekan 100 ribu itu untuk apa gitu loh. Paham ya? Gajinya sepekan 5 juta.
Paham ya? Kemudian untuk uang keperluan, nah barakallahu fikum, untuk masak, untuk beli ini, beli sabun, sepekan cuma dikasih 100.000. Dia ngasih nafkah benar, cuman tidak sesuai dengan yang ma'ruf. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, normalnya dilihat rata-ratanya berapa. Kalau rata-rata ya untuk keluarga itu kalau misalkan normalnya sepekan ya, kalau misalkan nah barakallahu fikum tidak macam-macam ya 500 cukup lah kalau seandainya terpaksa mengeluarkan 500.000 sepekan. Paham ya? Tapi kan kebanyakan juga 500 ya. Intinya apa? Intinya itu yang ma'ruf. Kalau cuman sudah kerja gajinya 5 juta per pekan, dia ngasih nafkah istri cuma 50.000. Nah, kasih nafkah nih 50.000. Berarti ma'ruf enggak itu? Enggak ma'ruf. Secara uruf pun juga enggak dikatakan ma'ruf. Nah, 50.000 dapat apa? Pampers. Paham ya? Dapat pampers untuk anaknya saja. Beras belum beli. Paham ya? Jadi, uruf itu penting. Uruf itu penting ya. Kita lihat lagi. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna ma'ruf. Dan bagi suami tadi itu, anak yang dilahirkan, nah barakallahu fikum, dia berhak memberikan anak tersebut rezekinya, pakaiannya dengan cara yang baik dan ma'ruf. Paham belum? Jadi kalau misalkan dia menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, paham ya, kemudian suatu ketika istrinya itu melahirkan, itu suami masih berhak menyantuni anaknya tadi itu. Paham ya? Dan menyantuni mantan istrinya selama apa? Selama masih menyusui. Paham belum? Selama anak tadi masih belum besar. Karena apa? Karena masih prosesnya merawat anak tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, dengan cara yang ma'ruf. Nah, ma'rufnya dilihat kepada urf. Paham maksudnya ya? Ayo kita lihat lagi. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf lagi ini. Dan pergaulilah nah mereka itu para istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana? Kembali ke urf. Naam, ma'isyahnya, nafkahnya. Fa hadza wadihun, ini jelas sekali. Annahu uhila fihi na'am ila syara' wa yulgha na'am wa fayu'khad bihi. Kata beliau, ini jelas sekali bahwasanya di sini diarahkan kepada urf, tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, fayu'khad bihi, maka diambil dengan hukum tersebut. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Apa kata beliau? Yang kedua, ma'uhila fihi 'ala syara'. Yang kedua sekarang suatu perkara atau perbuatan yang diarahkan untuk kembali ke syariat. Yang pertama tadi kembali ke mana? Kembali ke uruf yang pertama. Yang kedua kembali ke syariat. Sekarang kita lihat. Idza ba'a 'abdahu washtarata annal wala' lahu wa wafaqu 'ala dzalik. Ini keliru ini ya. Maksudnya keliru, maksudnya bagaimana? Ini maksudnya transaksi seperti ini batil. Kita lihat. Contohnya perkara yang harus kembali ke syariat, contohnya di sini. Lau kana min adatin nas annal insan idza ba'a 'abdahu. Contohnya di sini kata beliau. Apanya? Nomor 2, ma'uhila fihi 'ala syara'. Perkara atau perbuatan yang dikembalikan ke syariat. Fayurja' fihi ila syara', berarti kembalikan ke syariat. Wa yulgha al-'urf, tinggalkan 'urf. Paham belum? Kalau sudah diarahkan kembali ke syariat, tinggalkan 'urf, kembali ke syariat. Paham? Contohnya, misal hadza, contohnya, lau kana min 'adatin nas, kalau seandainya sudah termasuk tradisi kebiasaan manusia, anal insana idza ba'a 'abdah, kalau bahwasanya orang itu kalau menjual budaknya, wastarata, dia mensyaratkan annal wala lahu, bahwasanya wala kalau sudah merdeka untuk dia. Ini keliru syaratnya ya. Wafaqu 'ala dzalik, mereka sepakat. Kenapa kok keliru? Karena kalau budak itu sudah dijual, itu nanti kalau budak dimerdekakan, walaknya, harta milik budak tadi itu bukan milik orang yang punya pertama, tetap kembali ke yang merdekakan, itu loh. Al-wala liman a'taq. Wala itu tahu enggak wala? Wala itu kan, nah barakallahu fikum, harta peninggalan mantan budak tadi itu dimerdekakan. Namanya wala, sudah dimerdekakan, ya kan? Nah, mantan budak itu milik siapa hartanya? Milik yang merdekakan, itu loh. Tapi kalau ini keliru, tak jual budakku kamu ya, nanti kalau merdeka tapi hartanya kembali ke anak. Nah itu maksudnya, ini keliru kayak gitu ya. Kenapa keliru? Karena al-wala liman a'taqa. Wala itu diperuntukkan untuk yang merdekakan. Jadi kalau sudah dibeli sama orang, dimerdekakan sama orang, ya udah, hartanya milik orang yang beli tadi itu. Paham belum? Enggak bisa dikembalikan kepada yang menjual tadi. Paham? Yang menjual mensyaratkan
mensyaratkan tak jual budakku ini kepadamu, tapi nanti kalau merdeka hartanya tak ambil. Itu enggak boleh. Paham ya? Itu syarat yang batil seperti itu. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Mohon salah Bang. Kita lihat lagi. Ini penting ya, jangan sampai keliru ya. Apa kata beliau? Wa huna la narji' ila al-'urf. Di sini kita enggak boleh kembali ke uruf. Enggak boleh kembali ke tradisi. Bahkan perkara ini marji'uhu, tempat kembalinya ila asy-syara', kembalinya ke syariat. Walihada abtalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hada syarta. Oleh karena ini Rasulullah mengatakan atau Rasulullah membatalkan, menganggap batil syarat tersebut. Ya kan, sebutkan dalam hadis walau mi'ata syartin. Semua kullu syartin laisa fi kitabillah fa wa batil walau mi'ata syartin. Semua syarat yang sumbernya bukan dari Al-Qur'an, sumbernya bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah, syaratnya batil walaupun 100 syarat. Nah, kemudian apa kata beliau? Qada'ullah ahad wa syartullah awsat wa innamal wala'u liman a'taq. Masyaallah, itu bagus sekali nih hadisnya ini ya. Nah, jadi menunaikan hutang kepada Allah Ta'ala lebih berhak, syarat Allah lebih kuat. Wa innamal wala'u, dan bahwasannya wala itu liman a'taq, bagi orang yang memerdekakan. Dipahami baik-baik ya. Istilah wala, maula. Nah, barakallahu fiikum, maula itu mantan budak. Paham ya? Seperti Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' maula Ibnu Umar berarti apa? Nafi' ini dulu budaknya Ibnu Umar, dimerdekakan, akhirnya menjadi maula. Paham belum? Nah, nanti kalau dia punya harta meninggal dunia, harta walaknya ini hartanya milik siapa? Ya kembali kepada Ibnu Umar yang merdekakan. Paham belum? Paham? Bukan kembali ke pemilik budak yang dulu dia menjual. Kalau ini kan kelirunya mensyaratkan, tak jual budakku kepadamu, tapi nanti kalau budak ini merdeka, uangnya, hartanya milik dia, tak ambil atau kembali kepadaku. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena walak liman a'taq. Paham belum? Paham belum? Harta mantan budak itu kembali untuk siapa? Untuk yang memerdekakan. Pahami baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Wa misal dzalik, contoh yang lain juga, al-mawaris, seputar warisan. Fazaujah laha nasib, istri dapat bagian, wal laha nasib, ibu juga dapat bagian, wal ab lahu nasib, bapak juga dapat bagian. Wa hadza muhaddadun bisyara'. Ini semuanya ditentukan dalam syariat. Kalau antum mau membaca masalah warisan, simpelnya buka surat An-Nisa. Pembagian warisan sudah ada di sana secara globalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sekian-sekian, istri sekian, suami sekian. Nah, barakallahu fikum, kalau seandainya suami meninggal dalam keadaan hanya meninggalkan istri, anak enggak punya sekian, dibagi semua cara itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu kalau pembagian warisan enggak boleh sembarangan. Kembali ke syariat. Karena kalau uruf, tradisi orang, tradisi kebiasaan manusia, itu kalau bagi warisan kalau orang awam rata. Wallahu alam, setawana gitu. Laki-laki perempuan pokoknya rata biar adil katanya. Itu berarti keliru dalam memahami keadilan. Keadilan itu bukan dibagi rata, tapi dibagian sesuai dengan haknya masing-masing, itu keadilan. Jadi yang ada pemahaman keadilan dibagi rata itu pemahaman yang keliru. Wah, bapak enggak adil, umi enggak adil, abi enggak adil. Adil itu apa? Adil itu bukan semuanya dikasih sama gitu, enggak, tapi sama-sama diberi walaupun nilainya berbeda-beda. Itu namanya keadilan. Paham belum? Contohnya, ibu sama bapak punya anak, anaknya 2. Satunya umur 3 tahun, satunya umur 10 tahun. Kebutuhan yang 3 tahun dengan 10 tahun sama atau enggak kebutuhannya? Enggak sama. Nah, bapaknya ngasih yang umur 10 tahun ngasih 100.000. Anak yang 3 tahun dikasih cuman 5.000. Adil enggak itu? Adil, karena sesuai dengan haknya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya itu ya. Paham maksudnya? Nah, enggak adil itu kalau pilih kasih, itu baru enggak adil. Pilih kasih dalam artian, barakallahu fikum, sama-sama usianya, sama-sama kebutuhannya. Si A 15 tahun, si B 15 tahun. Bapaknya ini lebih milih si A, dikasih banyak gitu misalkan. Si B enggak dikasih atau bahkan dikasih sedikit. Itu padahal kebutuhan yang sama, itu malah justru tidak adil seperti itu. Karena dilihat dari kebutuhannya. Paham belum? Ada seorang suami memiliki 3 istri. Istri pertama sudah tua, anaknya 10. Paham ya? Istri kedua masih agak muda, anaknya 5. Istri ketiga, belum lama, baru sepekan kemarin, belum punya anak. Paham ya? Nah, istri yang pertama ini rumahnya masya Allah besar, rumahnya besar, lantai 5 lah taruhlah, besar rumahnya. Istri yang kedua rumahnya
sedang lantai 3. Nah, 3 lantai ya, 3 lantai. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang istri pertama 8 lantai tadi ya. Nah, istri ketiga ini karena masih gadis, masih belum punya anak, dalam artian masih belum lama nikahnya, dia dibelikan rumah kecil. Rumah kecil ya seukuran sesuai dengan kadarnya karena belum punya anak. Itu adil atau enggak? Adil. Keadilan itu maksudnya bukan diukur semua harus sama rumahnya gitu. Paham ya? Yang istri pertama kan anaknya berapa? 10. Kalau dikasih rumah kecil ya enggak muat. Belum. Nah, istri yang kedua anaknya 5, dikasih rumah yang kecil juga enggak muat. Istri yang ketiga kan belum punya anak. Wajar kalau dibelikan rumah yang sederhana. RSSS. Rumah sangat-sangat sederhana sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Maksudnya bagaimana? Keadilan itu diukur dari apa tadi? Diberikan sesuai dengan haknya masing-masing. Ingat ya, jangan sampai keliru ya. Jadi kalau ada orang ngomong, "Wah, antum enggak adil." Ya, tapi yang ngomong itu sudah dikasih juga sesuai dengan haknya, itu juga keadilan. Mahfuz salah. Ini penting sekali. Jangan sampai keliru karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka pahamnya itu keadilan harus sama, ngasihnya harus sama. Istri pertama rumahnya besar, istri kedua harus besar juga. Istri ketiga harus besar juga. Enggak harus, dilihat dulu keadaannya. Istri pertama punya anak belum? Punya. Kedua belum. Berarti kan beda nanti rumahnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Istri pertama kan anaknya 10, ngasih nafkahnya sepekan ya. 2,5 juta misalkan. Istri kedua karena belum punya anak, sepekan dikasih 500.000 misalkan. Itu adil namanya. Paham ya? Sesuai dengan kebutuhannya kan itu. Mahfum soalnya ya. Ayo, berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, malam yuqayyad bisyara' wala bil 'urf. Sekarang perbuatan perkara yang tidak ada ikatannya, nanti tidak ada ketentuannya, tidak dengan syariat, tidak pula dengan 'urf. Tidak pula dengan uruf, tidak pula dengan tradisi. Bagaimana ini? Fa hadza yurja' fihi ila al-'urf. Yang seperti ini kembali ke uruf. Paham? Nah, tidak ada batasannya dari syariat, tidak ada batasan pula dari barakallahu fikum dari uruf. Kembali ke mana? Kalau seperti ini, yurja' ila al-'urf, kembali kepada uruf. Paham insyaallah? Kalau yang pertama datang dalil untuk kembali ke uruf, berarti ke uruf. Yang kedua, datang dalil untuk kembali ke syariat, berarti ke syariat. Yang ketiga ini, paham ya? Yang ketiga ini tidak datang dalil untuk kembali ke syariat, tidak pula untuk kembali ke uruf. Berarti kalau seperti ini kembalinya kemana? Ke uruf. Paham belum? Contohnya masalah pencurian tadi itu. Paham ya? Antum diamanahi untuk apa? Untuk menyimpankan uang tetangga. Jumlahnya berapa? 50 juta. Kata antum siap, anak amanah insyaallah, tak simpankan. Dia pulang sampai di rumah dilempar kandang kambing. Simpan sini aja lah. Paham ya? Ternyata kandang kambing dibobol maling gitu loh. Kandang kambingnya biasanya enggak digembok ya. Maling masuk diambil 50 juta, dia tanggung jawab. Kenapa? Karena dia menyimpan barang simpanan, barang titipan tadi tidak pada tempatnya. Berbeda halnya kalau dititipin uang 50 juta, dia simpan di kotak yang aman. Masya Allah, kotaknya berangkasnya besar, kemudian pintunya pun 8 pintunya. Kecil-kecil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Paling dalam dah. Paham ya? Paruh 50 juta itu, pintu pertama digembok, kedua digembok, ketiga digembok. Pokoknya sudah semuanya kalau dilihat dari perkiraan manusia, prediksinya aman udah. Ternyata dibobol maling gitu loh. Paham ya? Sudah ditaruh di tempat menyimpan uang, dibobol maling. Ternyata malingnya apa? Malingnya ini ternyata dia menggunakan ilmu hitam dia. Paham ya? Yang punya rumah juga enggak pernah salat gitu loh. Dibobol maling. Nah, barakallahu fikum, malingnya itu menggunakan ilmu apa itu? Nah, barakallahu fikum, ilmu hitam lah pokoknya. Ilmu tembus pandang itu. Wah, ini ada uang ini. Dibobol sama maling tadi itu, diambil semuanya. Dia enggak tanggung jawab. Kenapa enggak tanggung jawab? Karena posisinya menyimpannya sudah di tempatnya. Paham belum? Yang tanggung jawab itu kalau nyimpannya tidak pada tempatnya. Pak, ana titip kambing ya. Lah mau dia tinggal mana, Pak? Ana mau ke Malioboro dulu sebentar katanya. Kambingnya berapa? 5 aja tak taruh tak simpan, tak titipkan antum ya. Katanya iya. Sama dia apa? Malah diikat di lapangan. Enggak disimpan namanya, diikat di lapangan. Diambil orang, dicuri sama orang, tanggung jawab enggak berarti? Tanggung jawab karena dia tidak menyimpan pada tempatnya. Kalau kambing tempatnya di mana kambing itu? Di mana tempatnya? Di kandang kan itu. Nah, kita lihat lagi biar tambah jelas. Misal contohnya al-hirs fi sarakah. Ini. Al-hirs, tempat menyimpan uang berkaitan masalah apa? Sarakah, pencurian. Dzakara ulama rahimahullah taala anna yadas sariq
Nah, barakallahu fikum, para ulama rahimahullah taala menyebutkan bahwa tangan pencuri la tuqta, tidak dipotong, illa idza saraka min hirzin, kecuali kalau pencuri itu mencuri dari apa? Tempat penyimpanan uang. Paham belum? Berkaitan masalah had juga masalah hukuman ini ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, barakallahu fikum, berkaitan masalah apa? Masalah hukuman. Jadi kalau misalkan keliru sedikit, keliru juga. Jadi maling itu enggak dipotong tangannya kalau apa? Kalau nyurinya tidak di tempat menyimpan uang. Tapi kalau nyurinya di tempat menyimpan uang, paham ya? Baru dipotong tangannya. Paham belum? Dia nyuri uangnya di tempat apa? Kandang kambing. Paham ya? Kandang kambing tempat menyimpan uang atau bukan? Bukan. Jadi pencurinya itu secara hukuman had dia enggak dipotong tangannya karena dia mencurinya tidak di tempat menyimpan uang gitu loh. Paham belum? Tapi kalau dia mencurinya di rumah, sudah digembok, kemudian sudah dikasih kode, paham ya? Nah, sudah dikasih remote juga. Dibobol sama dia, diambil uangnya, dia dipotong tangannya. Nah, maksudnya? Mana? Kita lihat di sini. Wal hirs, nah ini perhatikan biar tahu makna hirs. Wal hirzu huwa kullu ma tuhfat bihi al amwal. Hirs itu adalah semua benda yang harta itu disimpan dengannya. Semua benda, segala sesuatu yang harta itu bisa disimpan dengannya, itu namanya hirs. Dompet juga masuk, lemari juga masuk, berangkas juga masuk, peti juga masuk, paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian kotak yang terbuat dari dari papan atau semuanya masuk juga, paham ya? Intinya apa? Intinya harta itu bisa disimpan di situ. Itu namanya hirs. Wa huwa yakhtalif bi ikhtilafi sultan wal makan waz zaman wa anwa'il mal. Yang mana tempat menyimpan uang itu berbeda-beda, tergantung dengan perbedaan pemimpin, tempat, waktu dan jenis hartanya. Paham belum? Jenis hartanya. Nah, kalau zaman sekarang yang ma'ruf celengan itu. Celengan itu untuk menyimpan apa biasanya? Celengan. Uang kan? Nah, antum naruh celengan untuk menyimpan apa? Trowelu, enggak mungkin. Paham ya? Untuk menyimpan nama kelinci enggak mungkin kan? Celengan ma'rufnya untuk menyimpan uang. Nah, itu. Pencurinya nyuri dari apa? Dari celengan tadi itu. Dipotong enggak tangannya? Potong. Paham ya? Seperti itu. Nah, berarti perlu diperhatikan baik-baik. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau, kita lihat dikit lagi. Wa ghair dzalik, dan selain itu fa hirzuz dzahab wal fiddah laisa ka hirzil mawashi. Penting, tempat nyimpan emas dan perak itu tidak seperti tempat nyimpan apa? Nyimpan binatang ternak. Tempat menyimpan emas dan perak itu enggak seperti tempat menyimpan apa? Binatang ternak. Paham belum? Nah, kalau binatang ternak nyimpannya di kandang, ya enggak? Trowelu, marmut, kelinci nyimpannya di kandang kelinci, ya enggak? Nah, emas perak nyimpannya di mana? Biasanya di kotak atau peti atau lemari atau barakallahu fikum sunduk sonadik ya, kotak sama aja ya. Yang aman, digembok biasanya. Itu ma'rufnya seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau dia punya apa? Rumah di granit. Dia milih granit di bagian pojokan atau tengah, dibongkar sama dia. Dibikin kotak situ. Paham ya? Emas taruh situ, perak taruh situ, kemudian intinya barang berharga taruh situ. Setelah itu baru granitnya pasang lagi, enggak nampak. Itu juga termasuk penyimpanan juga. Paham ya? Tapi kalau nyimpan emas perak, disimpan di kandang kambing. Beli 1 kilo emas, simpan kandang kambing. Bukan tempat nyimpan itu. Paham ya? Perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Fadzahab wal fiddah yuhrazan bis sanadik al mughlaqah wara al abwab. Penting, emas dan perak itu disimpan dua-duanya di sonadik. Sonadik kotak-kotak peti al mughlaqah yang ditutup, dikunci, wara al abwab, di balik pintu biasanya. Ya enggak? Nah, kotak peti itu biasanya ada pintunya ya, ada pintunya. Nah, digembok sudah, dibalik itu udah nyimpannya. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya koper, adalah kode-kodenya, dikunci juga. Dompet zaman sekarang canggih lagi dompet. Itu juga ada dompet yang sifatnya apa? Ada kode rahasianya dompetnya itu. Jadi nanti kalau ada pencuri, itu dia terdeteksi. Paham ya? Dengan apa? GPS. Paham ya? Nah, untuk deteksi pencurinya kemana, bawa apa, itu ketahuan. Paham ya? Zaman sekarang seperti itu modelnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi Anda juga pernah lihat ya, teman baru kabar aja. Ya, dompet pun sekarang canggih gitu loh istilahnya ya. Nah, ada semacam alatnya letakkan di situ itu ya. Nah, Allah musta'an. Maksudnya bagaimana? Maksudnya emas dan perak itu tempat untuk menyimpan itu ada sendiri.
Kita lihat lagi. Wal ghanam bil hadha'ir, sedangkan kambing tempatnya di kandang-kandang. Antum nyimpan kambing di lemari ya meninggal dunia. Ya enggak? Kambing simpan lemari gembok biar aman katanya. Oh, setelah 2 hari dibuka udah menjadi apa? Udah meninggal dunia kambingnya. Udah mati. Allah musta'an. Karena bukan tempatnya gitu ya. Bukan tempatnya, masing-masing letakkan pada tempatnya. Wa farraqa bainahuma al-'urf, yang membedakan adalah 'urf, tradisi. Paham ya? Karena ini panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala walhamdulillahirabbil alamin.